Ya, selamat siang Jadikers. Saat ini saya sedang berada di exit fungsional Taman Martani yang berada di Kabupaten Sleman. Exit fungsional ini merupakan ruas di Jalan Tol Jogja Solo, tepatnya di segmen Prambanan Purwomartani. Nah, exit fungsional ini sudah mulai dibuka untuk fungsional itu sejak tanggal 24 Maret kemarin pukul 7 pagi. Seremonial pembukaan exit fungsional ini dilakukan di gerbang tol Prambanan yang berada di Sukonalan. Segmen fungsional Prambanan Taman Martani ini sepanjang sekitar 6,8 km dari Jogonalan menuju ke Taman Martani. Dan dari hari pertama pembukaan fungsional ini sudah ada beberapa kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan pemudik atau mungkin kendaraan yang dari plat-plat lokal, plat AB maupun AD seperti itu. Dari data yang kami terima sampai hari ketiga pembukaan fungsional Taman Martani ini, eh, setiap 1 jam setiap 1 jam itu terdapat sekitar 200 kendaraan per jam yang melintas di jalur fungsional ini. Jumlah tersebut masih lebih rendah dari yang ditetapkan oleh kepolisian. Kepolisian itu menyebutkan jalur ini bisa dilewati 800 kendaraan per jam, maksimalnya seperti itu. Sehingga ketika kendaraan yang melintas di jalur fungsional ini sudah mencapai 800 kendaraan per jam, maka kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk saat ini sampai hari ketiga pembukaan jalur fungsional ini masih belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Kepolisian masih memperbolehkan kendaraan yang keluar dari exit Taman Martani ini untuk menuju ke arah utara maupun selatan. Jadi ketika keluar dari exit Taman Martani ini, uh, para pemudik langsung bertemu dengan jalan nasional, jalan Pakem Kalasan. Nah, pemudik yang hendak menuju ke Magelang itu bisa langsung keluar dan mengambil ke arah kanan atau ke utara. Kemudian untuk menuju ke Jogja Kota ataupun menuju ke tempat wisata Gunung Kidul, Prambanan, para pemudik bisa mengambil jalur ke kiri, keluar jalan keluar exit tol Taman Martani langsung ke kiri. Nah, untuk yang menjadi perhatian para pemudik, sebelum keluar ke exit Taman Martani ini diimbau untuk hati-hati karena terjadi penyempitan jalan di ujung exit Taman Martani ini, dan itu hanya muat untuk satu kendaraan. Sementara para pemudik diminta untuk membatasi kecepatannya di 40 km per jam. Nah, untuk saat ini terdapat beberapa pos pemantauan di exit tol fungsional Taman Martani ini. Di bawah ada dari kepolisian, dinas perhubungan, jasa marga, dan mungkin ada Adikarya. Nah, di atas jalan tol sendiri itu terdapat satu pos sebagai dan ditempatkan petugas yang menjadi peringatan bagi pemudik yang menggunakan yang akan keluar ke Taman Martani ini untuk memperlambat kecepatannya karena untuk turun di exit fungsional Taman Martani ini jalanannya selain sempit juga menurun seperti itu. Ya, Detikers, saat ini saya berada di exit fungsional Taman Martani yang dibuka untuk momen mudik dan balik pada Lebaran 2025 ini. Uh, untuk sebagai informasi, jalur fungsional
Prambanan Taman Martani ini memiliki panjang sekitar 6,8 km. Jalur ini dibuka mulai tanggal 24 Maret hingga 7 April mendatang. Adapun untuk waktu fungsionalnya, untuk buka fungsionalnya itu dimulai dari jam 7 pagi hingga tutup jam 5 sore. Dan jalur ini hanya bisa digunakan satu arah. Jadi ketika untuk arus mudik, dia akan berjalan dari gerbang tol Prambanan menuju ke barat ke Sleman. Nah, sementara nanti untuk arus balik akan dibuat sebaliknya. Gerbang exit fungsional ini akan digunakan untuk masuk ke arah timur menuju gerbang tol Prambanan yang berada di Jogonalan, Klaten. Nah, untuk selama masa buka fungsional ini, pengguna jalan tidak dikenakan tarif apapun untuk melintasi jalur ini. Hanya saja dari operator tol ini, mereka meminta agar pengendara tetap melakukan tap kartu untuk melakukan pembayaran di gerbang tol sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk saat ini arus lalu lintas yang melintasi exit Taman Martani ini memang belum terlalu padat, cuma setiap jamnya terjadi peningkatan, walaupun belum signifikan. Pihak kepolisian sendiri memprediksi itu puncak arus mudik itu berlangsung di tanggal 28 Maret mendatang. Sementara untuk arus balik itu diperkirakan mulai tanggal 6 hingga tanggal 8 April mendatang. Untuk saat ini setiap jamnya kendaraan yang melintasi di exit fungsional Taman Martani ini di angka sekitar 100 hingga 250 kendaraan per jam, belum sampai 800 kendaraan per jam yang menjadi daya tampung jalan penyangga di luar exit Taman Martani ini. Nantinya ketika terjadi kepadatan di exit Taman Martani ini, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur menuju exit Taman Martani ini di gerbang tol Prambanan di Klaten. Kemudian di bawah jembatan layang ini sudah disiapkan jalan bundaran yang baru dibangun beberapa minggu yang lalu, itu digunakan untuk mengurai kepadatan lalu lintas ketika nanti kendaraan yang keluar dari exit Taman Martani ini terjadi penumpukan, sehingga dari rekayasa kepolisian kendaraan semua akan diarahkan menuju ke kiri atau ke selatan. Iya, sebagai informasi, jalur ini dibuka hanya satu jalur di jalur B atau yang di sisi utara, karena jalur tersebut yang memungkinkan untuk dibuka fungsional pada momen Lebaran tahun ini. Jadi hanya satu jalur yang dibuka dan satu arah selama mudik maupun balik. Selama dibuka fungsional ini, pengguna jalan tidak dikenakan tarif saat melintasi tol fungsional di Prambanan Taman Martani. Hanya saja untuk para pengendara tetap diwajibkan untuk melakukan tapping kartu di gerbang tol di mesin-mesin tap yang sudah disediakan oleh operator. Hal itu untuk membayar pelintas saat di tol-tol sebelumnya. Ya, tol ini akan dibuka fungsional hingga tanggal 7 April mendatang. Untuk waktu pembukaan dilakukan tanggal maksud saya jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Namun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada diskresi dari pihak kepolisian untuk mempercepat waktu penutupan jalur fungsional tersebut. Demikian laporan saya dari exit tol Taman Martani.
Sleman, Yogyakarta. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka.